mengingatkan bahwa usikum bitaqwallahi azza wa jalla fa innahu ra'su kulli syai'. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla, karena ketakwaan itu adalah kepala dari segala sesuatu. Nah, sebenarnya ya seperti adik ini, sejak kecil dibiasakan untuk sholat, sejak kecil dibiasakan untuk ngaji, membaca ayat-ayat, surat-surat pendek, membaca doa-doa yang sering dijalani, doa mau ke kamar mandi, doa keluar kamar mandi, doa mau tidur. Sejak kecil dibiasakan agar sukses nanti di akhirat, di dunia juga sukses. Nah, ini sebenarnya ketakwaan, dan ketakwaan itu ya dibiasakan sejak kecil, dituntun. Kalau ustadz-ustadz yang sekarang ini terkenal itu ya, yang banyak diundang ke sana kemari, itu cerita sejak kecil anaknya, bukan sejak kecil ya, sejak kemanten anyar punya anak kecil itu sudah dituntun, anaknya bisa jalan itu dituntun ke masjid, yang laki-laki itu dituntun ke masjid, yaitu dibimbing sejak kecil agar sukses, bukan disiapkan menjadi orang yang sukses mempunyai 3 ta itu tadi, bukan, tapi diajari. Makanya hadis yang saya bacakan tadi, man yuridillahu bihi khairan yafaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, dia difahamkan din. Kebaikan itu kalau dia faham din, akan termotivasi untuk mempraktekkannya, menjalankannya. Faham din akan termotivasi untuk mendakwahkannya, mengajak orang lain untuk mempraktekkan apa yang sudah dipraktekkan itu. Faham din itu akan begitu, dan begitulah yang disebut sebagai orang yang beruntung, orang yang mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, di surat Al-Kahfi 51 sampai 53 disampaikan Allah berfirman, aku tidak menghadirkan mereka untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, tidak pula dalam penciptaan diri mereka sendiri, dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Dan ingatlah akan hari saat Dia, Allah berfirman, panggillah oleh kamu sekalian sekutu-sekutuku yang kamu katakan itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi sekutu-sekutu itu tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan. Dan orang-orang yang berdosa melihat neraka, maka mereka meyakini bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, ayat sebelumnya menyatakan bahwa sebagian manusia mengambil iblis sebagai wali, padahal yang menciptakan dia dan mereka semua, kita, adalah Allah. Yang mengatur, yang mengurus kita semua ini adalah Allah. Tetapi pada giliran dia butuh sesuatu, dia mengambil iblis sebagai wali, sebagai penolong, sebagai yang dicintai, sebagai yang diikuti. Arti wali itu salah satunya penolong, yang diikuti, yang dicintai, yang ditolong, dekat di hati, dekat di mata, gitu. Wali itu ini. Salah satunya lagi pemimpin. Nah, padahal yang ngurus kita, yang memberi makan kita itu Allah. Kok sebagian manusia mengambil iblis sebagai wali? Padahal iblis itu musuhnya yang nyata. Dia disuruh Allah untuk bersujud kepada Adam, Nabi Adam, sebagai penghormatan, sebagai penghargaan, bukan sebagai penyembahan dan peribadatan loh ya.
Itu nggak mau. Alasannya, aku lebih baik dari dia. Aku engkau ciptakan dari api ya Allah, sedangkan dia Adam engkau ciptakan dari tanah. Kiasnya iblis begitu, menolaknya iblis begitu. Yakin akan penolakannya itu. Makanya dia dijuluki Allah sebagai aba wastakbaru, gembede, sombong, maka naminal kafirin. Karena menolak satu perintah Allah saja, dia disebut Allah sebagai kafir. Alim dia, mengenal Allah, dulu-dulunya taat pada Allah. Pas disuruh satu saja yang tidak cocok di hati atau pikirannya, dia membangkang. Penolakan yang satu saja itu juga satu penolakan ya, bukan banyak penolakan. Satu penolakan saja Allah menjuluki dia sebagai orang-orang yang enggan dan kafir. Nah, sekarang kita jumpai banyak manusia yang menolak banyak kehendak Allah, mengingkari banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, banyak yang mengambil iblis sebagai wali. Dan di ayat ini disampaikan Allah tidak menghadirkan mereka untuk menyaksikan penciptaan langit-langit dan bumi. Artinya Allah sendiri nggak butuh disaksikan, nggak butuh dibantu. Dalam menciptakan langit-langit dan bumi cukup. Allah sangat mampu, nggak butuh bantuan, nggak butuh sekutu. Nah, orang-orang yang menyekutukan Allah itu adalah menganggap Allah butuh sekutu. Maksudnya menyekutukan itu menganggap Allah butuh teman, menganggap Allah butuh sesuatu untuk membantu, teman atau kawan atau apa itu untuk membantu menciptakan langit, menciptakan bumi, mengatur manusia, memberi hidup, memberi kesembuhan bagi orang-orang yang sakit. Itu mereka menganggap Allah butuh bantuan. Makanya salah satu sikap mereka mendatangi seperti Gunung Kawi, datang ke Gunung Kawi atau ke Nyi Roro Kidul, ke kuburan untuk meminta kepada kuburan loh ya, bukan untuk ziarah kubur, untuk mendoakan ahli kubur, tetapi meminta kepada ahli kubur atau meminta kepada leluhur katanya. Iya, ya minta kepada Allah, tapi juga meminta kepada leluhur. Nah, begitu. Nah, ini disampaikan bahwa Allah tidak menghadirkan mereka, nggak butuh mereka untuk menyaksikan penciptaan langit-langit dan bumi. Tidak pula dalam penciptaan diri manusia sendiri, dan tidak akan mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Allah, kata Allah, dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Ya, Allah nggak mengambil itu tadi, siapa itu? Gunung Kawi, Nyi Roro Kidul sebagai penolong. Nggak butuh ditolong oleh Nyi Roro Kidul, nggak butuh ditolong oleh Gunung Kawi. Nah, ini ada cerita ya. Ada seorang yang ingin tokonya laris, datang ke Gunung Kawi. Di sana diberi petunjuk oleh juru kuncinya. Duduk di situ, menghadap ke sini, umpama duduk di depannya pintu situ, menghadap ke Paimaman sini. Nah, memegang tombak begini. Tiba-tiba di Paimaman sini dia melihat anaknya ada di sini. Padahal dia berangkat ke Gunung Kawi itu nggak bersama anaknya, hanya bersama istrinya. Nah, juru kuncinya ini menyuruh, tombakkan tombakmu itu ke depan sini. Nah, padahal di sini ada anaknya, ditombak langsung jerat, kena, mati. Prosesi dalam meminta ke Gunung Kawi itu begitu. Nah, setelah itu ya wes diurus. Karena yang ditombak itu mati, dia nggak ikut ngurus, terus menjalani prosesi berikutnya. Setelah itu pulang ternyata di rumah ada anaknya. Bukan yang di Gunung Kawi ini tadi anaknya. Di rumah ada anaknya. Tapi dalam tanda petik, bukan tanda petik ya, tapi sudah meninggal. Padahal dia berangkat dari rumah ke Gunung Kawi itu anaknya sehat. Dia pulang, anaknya sudah meninggal. Untuk apa? Tujuannya agar tokonya laris.
Seringnya begitu. Kalau di sebuah tempat di sana ya, pernah dulu saya diberitahu orang-orang pedagang di Surabaya itu banyak gitu ya, pedagang buku. Pedagang buku itu stand-standnya itu berjajar-jajar-jajar. Nah itu katanya kalau orang lewat, calon pembeli lewat itu nggak di AW gini, nggak mau masuk karena masing-masing memasang sihir. Jangan sampai orang itu, pembeli itu datang ke tetangga saya, datang ke sebelah saya, datangnya hanya ke saya saja, itu dipasang sihir-sihirnya. Untuk apa mereka begitu itu? Ya agar laris, karena ada saingan atau banyak saingan, agar laris. Mungkin yang di Surabaya begitu itu ya juga minta ke semacam Gunung Kawi begitu itu. Ada prosesi-prosesinya. Nah, di sini Allah menyampaikan bahwa aku tidaklah mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Itu Gunung Kawi, Nyi Roro Kidul, atau yang dipercaya sebagai leluhur yang dimintai itu kan di dunia dijadikan manusia sebagai penolong. Nah, Allah tidak butuh, tidak memanggil, tidak mengambil orang-orang yang menyesatkan itu tadi, Gunung Kawi atau Nyi Roro Kidul atau apa yang dukun-dukun itu, sebagai penolong. Dan ingatlah akan hari saat dia berfirman. Kelanjutannya Allah menyampaikan, Allah berfirman, panggillah oleh kamu sekalian sekutu-sekutuku itu yang kamu menyembah mereka itu, yang kamu mentaati, cinta, ikut mereka itu, panggillah. Nah, di hari kiamat nanti dites orang-orang yang sesat, tersesat jalan itu dites oleh Allah. Saya coba panggilin, bisa atau bisa enggak dia datang yang dulu di dunia kamu mintai itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi sekutu-sekutu itu tidak membalas seruan mereka. Iya, yang sekarang minta ke Gunung Kawi itu nanti di akhirat ya memanggil ke Gunung Kawi. Kalau sekarang minta ke Nyi Roro Kidul, nanti di akhirat ya memanggil Nyi Roro Kidul. Tetapi di akhirat nanti Nyi Roro Kidul tidak datang. Allah memerintahkan untuk memanggil mereka itu, Nyi Roro Kidulnya tidak datang, tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan. Nah, setelah itu nanti di akhirat mereka, orang yang minta kepada selain Allah begitu itu menyesal, diperlihatkan kebinasaan, dia diperlihatkan neraka dan yakin akan masuk ke neraka itu, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya. Nggak ada tempat lain bagi mereka selain menuju neraka itu. Di akhirat hanya ada dua pilihan, surga atau neraka. Kalau sekarang minta kepada selain Allah, nanti di akhirat hanya punya satu pilihan, nggak bisa ke surga dan jalannya hanya ke neraka. Aku qauli hadza, astagfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin.